Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak makan bawang merah atau bawang putih sebelum pergi ke masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bisa memelihara anjing pemburu, anjing penjaga harta, dan semacamnya. Ada peristiwa yang sangat terkenal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu seorang pria datang dan menghina mereka. Nabi Muhammad SAW memiliki rentang kesabaran yang sangat luar biasa. Beliau mampu menahan amarahnya, dan kita sering membacanya dalam sirah Nabi SAW. Seseorang datang dan menghina beliau, dan tak satu pun sahabat yang mampu mentolerir, tapi Nabi SAW tetap bisa bersabar. Jadi mereka sedang duduk di sana dan pria ini terus menghina beliau. Nabi SAW menahan amarahnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang juga sangat penyabar sudah tidak tahan lagi. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terutama ketika pria itu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berdiri dan mulai membalas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdiri dan beranjak pergi. Setelah itu Abu Bakar pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takut kalau-kalau telah menyinggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebelum kamu berbicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk membalas hinaan tersebut untuk kita. Begitu kamu mulai melakukan pembelaan, malaikat itu pergi, dan alih-alih setan datang dan duduk di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak ingin duduk bersama iblis, bersama setan itu. Subhanallah. Yang bisa kita pelajari yaitu ada hal tertentu yang menyinggung malaikat, hal tertentu yang membuat mereka pergi. Malaikat pencatat amal, mereka tidak pergi. Apapun yang Anda lakukan, mereka akan tetap menulis setiap umpatan, setiap hal buruk yang Anda ucapkan atau lakukan. Dan meskipun itu menghinakan, mereka akan menulisnya karena itu tugas mereka. Tapi ada malaikat lain seperti malaikat pemberi rahmat yang kita bahas sekarang, yang datang saat kita berzikir, saat kita mengingat Allah, saat kita melakukan toharoh, saat kita berwudu, saat kita sholat, para malaikat itu akan pergi dan digantikan oleh para setan. Jadi penting untuk kita renungkan, perbuatan apa saja yang bisa menyinggung para malaikat? Perbuatan apa saja yang bisa mengusir mereka? Perbuatan apa saja yang membuat malaikat pencatat amal menuliskan amal kita dan membuat kita malu? Jadi subhanallah, amarah, ucapan kotor, dosa, segala macam kerusakan, dan pembangkangan akan membuat mereka pergi. Bukan hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang secara fisik juga bisa menjauhkan para malaikat. Khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak makan bawang merah atau bawang putih sebelum pergi ke masjid. Salah satu sunnah utama ke masjid yang dilupakan adalah bau nafas yang segar. Bersiwak sebelum sholat atau sikat gigi sebelum sholat memiliki bau nafas yang segar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innal malaika yata'adza mimma yata'adza minhul musallun. Bahwa bahkan malaikat terpengaruh oleh apa yang mempengaruhi orang yang sholat. Malaikat juga tidak suka bau mulut, tidak suka mencium bau bawang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak meludah ke sisi kanan saat kita sholat, karena ada malaikat di sana. Jadi Anda tidak ingin menyakiti atau menyinggung mereka. Anda memang tidak bisa melukai mereka secara fisik dan jangan lakukan sesuatu yang bisa menyinggung mereka bahkan dari sisi spiritual. Ada pernyataan yang sangat indah yang berasal dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, bahwa dia ditanya, bagaimana malaikat bisa tahu kalau seseorang berniat baik atau jahat? Karena jelas ada hal-hal tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dia berkata, ketika seseorang berniat beramal baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan aroma mask yang keluar dari tubuhnya, yang hanya bisa dicium oleh para malaikat. Dan ketika seseorang berniat beramal jahat, tubuh orang itu mengeluarkan bau yang busuk. Ketika malaikat mencium baunya, maka malaikat sudah punya semacam petunjuk yang berdasarkan aroma tersebut tentang apa yang hendak dilakukan seseorang. Ada pernyataan yang sangat terkenal dari salah satu tabi'in yang mengatakan, seandainya dosa memiliki bau,
maka kalian tidak akan mau duduk bersamaku. Subhanallah, bagi malaikat bisa jadi mereka benar-benar mencium bau itu. Kemudian ada riwayat dari hadis yang sangat terkenal. Jibril alaihi salam tidak memasuki rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki patung dan anjing di bawah tempat tidur Aisyah radhiyallahu taala anha, atau kepunyaan Al-Hasan atau Al-Husain radhiyallahu taala anhu, atau semacamnya. Dan Jibril alaihi salam mengatakan, malaikat tidak memasuki rumah yang terdapat anjing atau gambar atau suar atau lukisan, patung dan sebagainya. Hadis ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita. Yang pertama, seandainya ada rumah yang ingin dimasuki malaikat, meskipun ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau masuk, maka itu rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak dimasuki oleh Jibril alaihi salam dalam situasi tersebut. Yang kedua, apakah agama kita pembenci anjing? Tentu saja bukan. Bahkan kita tahu hadis tentang seorang wanita yang masuk ke dalam surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bisa memelihara anjing pemburu, anjing penjaga harta, dan semacamnya. Tentu saja agama ini tidak membenci anjing. Satu-satunya hal yang dilarang memelihara anjing di dalam rumah adalah karena najisnya. Bukan berarti anjing adalah hewan najis. Anjing bukan hewan najis, tetapi air liurnya lah yang najis. Jadi jika air liurnya mengenai Anda harus bersuci, menghilangkan najis itu dan sebagainya. Bagaimana dengan gambar? Tentang gambar atau suar, tentu saja pada masa itu tidak ada yang namanya fotografi. Sehingga ini mengacu pada patung dan lukisan, dan hal-hal semacam itu. Itulah yang dimaksud taswir pada masa itu. Jadi jika Anda menaruh foto atau taswir, lukisan atau semacamnya gitu ya, yang berupa makhluk hidup di tempat yang tinggi atau di tempat tertentu sebagai bentuk penghormatan, maka hal ini dilarang. Jadi larangan ini tidak meliputi album foto atau gambar yang ada di karpet, boneka atau mainan anak dan semacam itu. Ini merujuk pada gambar yang diagungkan. Entah itu gambar ataupun itu patung, atau bahkan foto. Jika ditempatkan dengan cara yang sama, maka aturannya juga sama. Lalu apakah semua malaikat dilarang untuk masuk? Apakah itu berarti kalau saya tidak mau malaikat mencatat apa yang akan saya lakukan, maka saya memasang foto sehingga malaikat pencatat amal akan pergi? Tidak, malaikat itu tetap tinggal. Jelas ini mengacu pada malaikat rahmat. Para malaikat pemberi rahmat, merekalah yang tidak mau masuk. Subhanallah, saya telah mencari penjelasan tentang anjing dan subhanallah begitu banyak penjelasan yang berbeda. Untuk itu kita hanya mengatakan Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam lah yang paling tahu. Jadi apakah itu penjelasan yang mengatakan beberapa anjing mungkin ada jin di dalamnya? Mereka mungkin dirasuki, dan itu sebabnya malaikat tidak mau mendekat. Sama halnya mereka tidak mau duduk bila ada para setan. Bisa jadi seperti itu, bisa juga karena faktor najisnya, air liurnya yang tidak suci. Bisa jadi dan tentu saja para malaikat menempati ruang yang sangat tinggi. Sehingga rumah yang seperti itu berada di bawah mereka. Allah yang paling tahu, kita tidak bisa menyelami hal itu. Tapi jangan lakukan perbuatan yang akan membuat malaikat menjauhi Anda. Dan yang akan menyinggung mereka, serta mencegah mereka berada di sekitaran Anda atau di dalam rumah Anda.